Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang kiamat sudah dekat. Kapan akan terjadinya? Nah, insya Allah kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dan ilmu dari guru kita. Untuk itu kami persilakan kepada penanya pertama, Bapak Syafri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Safril, umur 82 tahun. Oh, tetap semangat, sehat sekali Bapak Syafri. Silakan. Kemerdekaan bangsa ini dipertahankan oleh nasihat-nasihat para kiai. Masya Allah. Baik, silakan pertanyaan langsung Pak Syafril. Kemunduran-kemunduran yang telah disebutkan di atas, apakah peranan kiai Indonesia telah memudar? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, silakan. Bapak Syafri yang saya hormati, pertanyaannya singkat, jawabannya 2 jam kayaknya Pak. Kemunduran ini apakah gara-gara kiai juga begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya cerita sedikit kepada Bapak? Belum lama ini ada satu perusahaan yang mengundang saya di daerah Jawa Timur. Perusahaan ini perusahaan milik seorang yang non muslim Pak, di urusan sales dan penjualan. Akhirnya azan di radio saya Pak, di handphone saya. Lalu saya keluar Pak mencari masjid terdekat. Pak, begitu saya tiba di sebuah masjid yang sangat besar, ternyata masjidnya digembok Pak. Dalam perjalanan ini Pak, digembok ternyata. Begitu digembok saya tetap untuk sholat di masjid. Akhirnya Pak, saya sholat di pinggiran, di emperannya. Tidak lama kemudian datanglah seorang yang naik sepeda Pak. Dan sampailah orang itu naik sepeda, lalu kemudian saya bertanya, Bapak orang sini? Iya. Yang imam siapa Pak? Saya. Yang makmum siapa? Saya. Yang azan? Saya. Yang qomat? Saya. Saya bukan melucu, benar-benar terjadi Pak. Saya temenin Pak, akhirnya saya sholat bersamanya. Apa relevansinya dengan pertanyaan Bapak? Itulah Pak yang terjadi. Berapa orang ustadz, ulama, kiai yang tinggal di daerah situ, kok nggak ada yang ngajak ke masjid? Saya setuju dengan pendapat Bapak dan pertanyaan Bapak sebenarnya, bahwa andil para dai ilallah juga ada di sana. Ingat, jangan lupa Rasulullah bersabda, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih." Bila maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Maksiat berkembang karena apa? Karena sedikit orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Mungkin ke situ pertanyaan Bapak. Amar ma'ruf nahi munkar yang biasanya disampaikan oleh para dai mulai kendor, mulai menurun, mulai akhirnya terjadilah kemaksiatan. Benar apa yang Ustadz kita tadi sampaikan, Masya Allah. Dulu orang ngumpet-ngumpet, sekarang merajalela, berani mengungkapkan. Bahkan di negara lain Pak, dibuat undang-undang untuk legalisasi itu. Ada LGBT, dibuat undang-undang di negara lain boleh. Alhamdulillah negara kita masih memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak mengizinkan itu karena bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Namun yang kita prihatin saat ini di Indonesia, ada yang dulu ngumpet-ngumpet sekarang terang-terangan. Korupsi Pak. Dulu orang korupsi di bawah meja Pak katanya. Lambat laun akhirnya di atas meja Pak korupsinya. Sekarang Pak meja-mejanya Pak hilang akhirnya. Mudah-mudahan dengan sindiran yang halus dari Bapak tadi membuat kami para dai tetap istiqomah, tegak lurus dalam mendapatkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu Lisma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustadz udah diberi kesempatan kepada saya. Saya hanya mau menanyakan, tadi kan sebagian udah dijabarkan dengan Ustadz Ilmi ya tentang kiamat. Terus saya mau tanya, apa sebenarnya itu kiamat sudah dekat itu apa artinya? Terus bagaimana kita menyikapinya dan apa aja yang yang kita perlu persiapkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hilmi. Oke, Masya Allah. Kiamat itu nggak perlu ditakutin. Yang perlu ditakutin kalau kita kiamat belum cukup bekal. Iya kan?
Tapi tenang saja, kata Rasulullah, orang yang beriman di dadanya walaupun ada sebesar zarah, ya sebesar biji sawi, itu nggak akan pernah merasakan kiamat. Nanti kita mati Pak sebelum kiamat. Nah, ini apa sih tandanya? Jangan tanya-tanya kapan itu kiamat. Tadi kalau kita bacakan, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Gitu ya. Mereka bertanya kepada Muhammad, kapan itu terjadinya hari kiamat? Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah bahwa sungguhnya kiamat itu ilmunya hanya Allah yang tahu gitu. Kita nggak perlu nebak-nebak dulu. Ingat Mas Agung, kiamat diramalkan 2012. Udah lewat 10 tahun nggak kiamat-kiamat. Yang ngomong malah mati duluan. Kiamat buat dia berarti, ya kiamat kecil buat dia. Ya, kita nggak perlu prediksi lah, segala macam tanda-tanda sudah terjadi semuanya. Yang perlu kita persiapkan Ibu sekarang, bekal kita. Ya, bekal kita. Sudah cukup apa belum? Saya tanya sekarang, Bapak Ibu semuanya sudah cukup belum bekalnya untuk menuju nanti akhirat? Kapan cukupnya? Permasalahannya Israel nggak pernah nanya ente cukup apa enggak bekalnya. Ya, kalau mau menyambut aja. Gitu kan? Jadi sekarang tugas kita mengumpulkan bekal sebanyak mungkin, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kumpulkan bekal sebanyak mungkin. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu nggak usah nanya kapan kiamatnya Ustadz, prediksi segala macam, belum tentu benar. Ya, insya Allah yang masih ada iman di dada, kita tidak akan pernah merasakan kiamat. Siapkan bekal yang baik, iman dan takwa, dan untuk anak cucu kita, jangan jadi soleh sendirian. Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak orang-orang kita cintai supaya bareng-bareng masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke Babe, kalau kita merujuk pada hadis di mana Rasulullah menegaskan kehadiran saya di dunia ini sesungguhnya adalah kiamat. Nah, ini kan kita sering disibukkan dengan tanda-tanda, padahal sejak 14 abad yang lalu Rasulullah menegaskan begitu, Be. Jadi maknanya seperti apa ini, Be? Baik, saya kembali lagi kepada Ibu yang bertanya tanda-tanda. Ibu bertanya-tanya. Iya Bu, Ustadz Hilmi tadi udah jelaskan, ya, sekaligus menjawab pertanyaan Mas Agung tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu kampung banyak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah beri keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Keberkahan itu adalah sebuah ketenangan, keberkahan itu adalah sebuah kenyamanan, sakinah, mawaddah, warahmah di dalam hati, dalam keluarga, dan dalam berbangsa. Apa yang Mas Agung sampaikan tadi, bahwa zaman dulu juga begitu. Iya, zaman dulu juga ada maksiat tapi sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Lalu apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW untuk meredam ini semua? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang baik itulah yang mampu meredam ini semua. Akhlak yang baik itu menduduki peringkat tertinggi, yaitu apa? Akmalul mu'minina imanan, kata Nabi, ahsanhum khuluqan. Mas Agung, akmal itu isim tafdil dari kata kamil, sempurna. Jadi yang paling sempurna iman seseorang bukan min banyak-banyakan sujud, merebot yang menang kalau begitu. Bukan min banyak-banyakan sedekah, orang kaya yang menang kalau begitu. Bukan banyak-banyakan umroh haji, itu yang punya travel menang. Tapi yang sempurnanya iman, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya, ini yang akan meredam. Kenapa? Karena akhlakul karimah itu paling dicintai oleh Allah dan paling dekat duduknya. Inna akrabikum, yang paling akrab dengan aku paling dekat. Wa ahabbikum, yang paling aku cinta. Majlisan yaumal kiamati, tempat duduknya di hari kiamat, kata Nabi, ahsanum khuluqan. Jadi dengan diutusnya Rasulullah pada waktu itu yang katanya juga sudah dekat, itu teredam itu loh kiamat itu dengan akhlak. Hari ini akhlak semakin krisis. Akhlak semakin krisis, beda pendapat langsung bid'ah. Beda cara langsung khianat. Beda langkah langsung munafik. Beda pilihan langsung tohut. Ini yang mesti kita hindari. Baik. Tetaplah tegak lurus, sekali lagi dengan akhlakul karimah, Mas Agung, akan meredam keadaan kita insya Allah. Terima kasih Bapak, nasihatnya yang jelas adalah memperbaiki akhlak kita. Kita akan kembali dengan menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damen Usaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat.
selain hanya namamu, ya Allah. Esok katakan nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertanya.